Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Ibi, seluruh jajarannya yang saya hormati. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Ibi maupun Bapak Camat maupun Bapak Nasihat. Pertama saya memperkenalkan diri kepada Bapak Camat, Bapak saya termasuk juga salah satu pengurus di dalam kepengurusan IBI ini. Cuma saya sendiri itu punya beberapa pengalaman di bidang organisasi IBI ini, karena ceritanya kalau saya aslinya di Jepara Kulon Pak Camat. Dulu itu saya pernah di Banyumas, di lingkungan KUA di Kabupaten Banyumas itu hampir seluruh KUA itu saya sudah pernah. 2012 saya masuk di sini, kemudian pada saat itu Pak Camatnya Pak Jarod, setelah Pak Jarod kemudian Pak Sarudin. Nah, Ketua IBI-nya pada waktu itu Pak Haji Jasmeri ya, kemudian terus berpindah sama Pak Imam, terus sekarang 2002 itu Pak Karyo. Jadi memang setiap ada pergantian pengurus itu dari dulu juga diadakan acara seperti ini, audiensi. Audiensi soal Pak Camat, dulu pernah Pak Jarod, saya sama Pak Jasmeri, kemudian kemarin Pak sama Pak Imam ya, yang di dalam sini sama Pak Heru. Nah itu memang kalau masalah haji menurut Pak Camat itu ada dua urusan. Jadi urusan pemberangkatan ini ditangani oleh KPIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Kemudian kalau yang sudah pulang dari haji itu ditangani oleh Ikatan Persaudaraan Haji. Jadi Ikatan Persaudaraan Haji ini termasuk organisasi yang semi resmi, ya semi resmi. Strukturnya itu sampai ke pusat. Dan berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui di Banyumas maupun di sini, memang banyak sekali ibu-ibu yang belum punya gedung, tapi banyak juga yang sudah punya gedung. Nah, terkait dengan masalah tempat ini, Pak, itu setiap kepengurusan itu memang punya program untuk punya tempat sendiri, ya sekretariat sendiri, itu pasti itu. Ya. Nah program-program itu juga sudah di Binaun ini juga sudah dilaksanakan sejak yang saya tahu itu sejak Pak Jarod itu, Pak Jarod, Pak Sarudin itu sudah. Nah cuma ini secara berkesinambungan ini akan dilanjutkan oleh Pak Citaryo ini dengan program-program yang sudah disusun seperti tadi itu mudah-mudahan juga nanti bisa dicoba untuk bisa diwujudkan. Jadi khusus masalah tempat ini memang kalau menurut saya itu ada beberapa solusi. Yang pertama itu program-program dari Pak Taryo itu, kemudian yang kedua kalau menurut saya pertimbangannya gedung IBI itu harus memang paling tidak itu berdekatan dengan KUA, dengan KUA atau dengan ya kantor kecamatan sih bisa jauh sih tidak masalah, tapi kalau bisa itu memang di sekitar KUA atau di masjid Kauman gitu. Karena itu nanti menyangkut masalah terkait dengan masalah manasik ketika mau berangkat maupun ketika mau pemberangkatan maupun pemulangan itu biasanya terkait dengan. Cuma KUA itu sudah dari dulu Pak, itu kan numpang di tanah desa. Jadi itu memang ada rencana mau beli tanah Pak, mau beli tanah itu KUA. Nah cuma kemarin ada kasus bom di mana itu di daerah Kulon yang meledak itu bukan bom tapi apa itu tabung gas di KUA itu ya di Sidoarjo itu, sehingga yang mestinya jatah untuk KUA Binang itu akhirnya diberikan untuk KUA sana. Ya sebenarnya itu sudah ada gambaran mau beli tanah itu KUA. Nah nanti kalau KUA itu sudah punya tanah yang hak milik itu, karena ini tanah desa, itu nanti IBI tinggal mencari lokasi yang berdekatan dengan situ, dengan KUA itu.
rencananya seperti itu dulu loh, maksudnya seperti itu. Nah kemudian kalau yang berkait dengan masalah wakaf, Pak, wakaf tanah masjid ini saya tahu betul itu wakaf, dan saya juga ikut proses ngurusi wakaf yang ini. Ini masih sebagian jadi sengketa itu, yang ada sekolahannya itu sengketa sampai sekarang belum selesai. Kalau masjidnya baru selesai, saya ikut ngurusi juga itu tanah wakaf masjidnya ini. Nah kalau di lokasi itu mungkin kalau misalnya mencari dana untuk membuat untuk beli tanah itu susah, jadi paling mencari dana untuk pembangunan kalau mungkin itu. Nah kemudian yang kedua, ini juga saya pernah ditawari Pak sebenarnya tanah wakafnya yang miliknya yayasannya Pak ini nih, yang di sekolah tanah Pak. Itu dulu waktu saya pindah YPI itu yang ada sekolah yang sekarang agak mangkrak ya itu ya. Nah itu dulu kan yang namanya Pak Satibi itu mantan kepala desa sini itu kan masih saudara. Begitu saya masuk sini dari Banyumas itu saya dipanggil, istilahnya minta tolong untuk ikut membangun tanah wakaf itu supaya sesuai dengan fungsinya. Nah cuma memang tanah itu setelah saya baca fungsinya adalah untuk pendidikan, Pak. Jadi tidak mungkin untuk bangunan IB. Tapi kalau MOU misalnya menurut gitu ya, kedua tempatnya itu ada di situ, itu boleh Pak, boleh. MOU antara pengurus IB dengan nazir wakaf yang punya tanah itu. Artinya untuk program pengadaan gedung IB di Kecamatan Binangun, menurut saya itu sambil jalan aja. Apalagi situasi sekarang itu kan belum bangkit betul ekonomi kita. Jadi ketika kita menggalang dana, apalagi tadi dari Pak Ketua Penasehat ada NU yang lagi membutuhkan pembangunan gedung PC yang kedua itu 1,4 M masih hutang itu. Nah sehingga memang berat. Tapi kalau memang nanti dari jamaah atau dari dalam itu mampu untuk lelang pembebasan tanah itu bagus-bagus saja. Jadi kalau itu nanti berat, yang penting program itu memang jalan. Tapi sambil mencari solusi-solusi kalau bisa memanfaatkan tanah-tanah wakaf yang agak kurang apa ya namanya ya, agak kurang begitu maksimal untuk difungsikan gitu ya. Itu bisa saja menempati untuk sementara untuk membuat sekretariat. Tapi kalau jangka panjangnya untuk gedung tidak apa-apa, dan itu memang pemerintah juga bisa saja terlibat karena ini lembaga semi resmi. Kalau yang namanya organisasi NU Muhammadiyah itu kan rata-rata juga sudah punya gedung sendiri, gedungnya mewah-mewah, apalagi gitu. Dan di Kecamatan Binangun itu memang, khususnya di Kabupaten Cilacap, di Kecamatan Binangun yang saya tahu itu Pak Camat, itu untuk ke depan mengenai jamaah haji itu banyak banget. Karena saya terlibat pendaftaran, dan alhamdulillah saya juga di KBI NU ya di Sirkoya, sehingga setiap pemberangkatan itu kita mengadakan bimbingan manasik di sana. Itu setiap tahun itu banyak banget Pak, dari desa Binangun ini, terutama ya tadi Peter Bayangwetan sama Jepara Kulon itu banyak banget. Ini Jepara Kulon yang tidak berangkat, yang mestinya harus berangkat tahun kemarin itu ada 12 itu. Jadi 14 orang yang berangkat hanya 3. Masih banyak yang belum berangkat, yang sudah berlunasan itu Jepara Kulon. Kemudian hampir setiap 1 minggu sekali saya pendampingan orang daftar haji. Jadi daftar haji untuk tahun ini, untuk saat ini itu berangkatnya tahun 2000 tunggunya 30 tahun Pak. Ya, berarti 52 ya, 52 tunggunya 30 tahun. Nah tapi itu nanti kemungkinan kalau misalnya ada penambahan porsi dari pemerintah Arab Saudi, terus kuotanya juga sudah normal, nanti pasti bisa cepat berangkat. Apalagi itu banyak sekali kasus-kasus yang umurnya tidak nyampe, belum berangkat meninggal. Nah itu saya juga ngurusi yang pelimpahan porsi itu, harus di Semarang itu juga berarti kan kursi kosong, nanti nomor urut porsi di atasnya kan turun gitu. Artinya Binangun itu memang potensi Pak, zaman ke depan saya lihat itu banyak. Jadi
ini hanya sebagai masukan sama wacana bahwa untuk membackup kepentingan yang berkaitan dengan itu ada beberapa cara, antara lain itu bisa memanfaatkan tanah-tanah wakaf yang memang itu sebenarnya yang namanya tanah untuk desa itu katanya kan sampai khusus profesional dulu sana. Ya, dan itu nanti kalau keluar pindah itu berarti kan tanahnya juga tapi pasti itu nanti suatu saat pindah Pak. Karena yang namanya tua itu karena pemerintah atau pemerintah ya pastinya tanahnya harus milik sendiri, harus milik pemerintah. Jadi pasti tidak itu. Lagi sekarang itu lagi istilahnya menuju karena untuk membangun yang termasuk Adipala itu kan sudah dari Mangkoli dari pemerintah, sudah tanah sendiri yang tadinya juga tanah khusus. Itu peluang-peluang yang mungkin bisa untuk opsi. Mungkin hanya itu Bapak-Bapak, khususnya Bapak saya kemudian saya mohon maaf. Kami kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.